Saat itu Vigo bertanya tentang alasan Aurelio menghajar Losef. Lalu, Aurelio pun menjelaskan, jika Losef sudah berbuat macam-macam dengan orang yang seharusnya dihindari, yaitu John Wick. Dan setelah mendengar penjelasan itu, seketika saja membuat Vigo menjadi tak habis pikir kenapa anaknya telah berani macam-macam dengan orang yang salah. Pada malam harinya Vigo pun memanggil Losef untuk menemuinya. Dan dengan songongnya, Losef menemui sang ayah sampai tiba-tiba. Saat itu Losef bertanya kenapa sang ayah memukul dirinya. Lalu, Vigo menjawab jika anaknya itu telah melakukan sebuah kesalahan yang benar-benar sangat fatal. Ia juga menjelaskan, jika mobil yang Losef curi, dan anjing yang telah dibunuh, adalah milik seorang mantan pembunuh bayaran paling ditakuti yang bernama John Wick. Dan diketahui, jika John Wick ini pernah bekerja untuk Vigo dan pernah menuntaskan misi mustahil, membunuh seorang pembunuh bayaran kelas dunia, sebelum akhirnya memilih untuk keluar dari profesinya. Khawatir dengan keselamatan Losef, Vigo pun menyuruh Losef untuk pergi bersembunyi sejauh mungkin. Ia juga mencoba menghubungi John untuk meminta maaf dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya itu. Namun, saat itu John hanya terdiam dan langsung menutup teleponnya. Sampai Vigo pun menyuruh ajudannya mengarahkan anak buahnya untuk membunuh John Wick, karena ia yakin jika John akan membalas perbuatan anaknya itu. Kemudian adegan berpindah kepada John yang saat itu sedang mandi. Lalu ia mematikan lampu rumahnya karena John tahu jika Vigo pasti akan mengirim pasukan untuk menghabisi dirinya. Dan benar saja, setelah pasukan Vigo datang dan masuk, John pun membantai satu persatu anak buah Vigo. Tak lama setelah itu polisi pun datang karena mendengar suara kegaduhan dan banyak mayat tergeletak di rumah John. Namun, karena polisi sudah tahu kalau John adalah pembunuh bayaran, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dengan urusan John. Goodbye, Charlie. Menyadari pasukan biasa tidak mampu menghabisi John Wick, Vigo pun membuat sebuah sayembara yang dimana orang yang dapat menghabisi John Wick akan diberi imbalan $2 juta. Ia juga mendatangi Marcus secara pribadi lalu meminta Marcus untuk menghabisi John Wick dengan imbalan yang sama, yaitu $2 juta. Dan di sini, tanpa ragu Marcus menyetujuinya, yang padahal Marcus ini adalah teman lama dari John Wick. Would you kill John Wick for $2 million? Consider it done. Kemudian terlihat John yang saat itu hendak menginap di sebuah hotel tertentu yang bernama The Continental. Di mana hotel tersebut diperuntukkan untuk orang-orang kriminal yang bebas melakukan apa saja, namun dengan aturan tidak ada aksi pembunuhan, kekerasan, atau saling mengganggu satu sama lain di lingkungan hotel tersebut. Dan jika aturan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar tersebut akan diburu oleh semua pembunuh bayaran. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Winston. Ia adalah pemimpin The Continental, yang sekaligus salah seorang pemimpin tertinggi di dunia kriminal. Tak lama setelah itu terlihat John yang sedang mempersiapkan diri untuk memburu Losef. Lalu terlihat Losef yang saat itu sedang berada di sebuah pesta, dengan banyak pengawal yang dikirim oleh Vigo. Namun, tentu saja itu bukanlah sebuah masalah bagi John Wick. Sampai ketika John menodongkan senjata ke salah satu pengawal, dan pengawal itu memilih pergi karena ia tahu jika John bukan seseorang untuk dilawan. Lalu, John pun mulai menghabisi satu persatu pengawal Losef. Saat itu Losef berhasil kabur, sementara John masih sibuk melawan pengawal Losef.
Setelah itu John kembali ke Continental lalu meminta resepsionis untuk memanggil dokter untuk mengobati lukanya. Dan ketika John sedang beristirahat, ternyata dari luar Markus sedang membidik John dari jauh. Namun, saat itu Markus dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Perkins, seorang pembunuh bayaran yang juga berniat untuk membunuh John. Kemudian Markus pun membangunkan John dengan menembak ke arah samping kepala John. Dan saat John terbangun, tiba-tiba Perkins menerobos lalu tiba-tiba. Setelah Perkins terpojok, John pun menanyakan tentang keberadaan Losef dan Viggo. Namun saat itu Perkins hanya menjawab jika John ingin bertemu dengan Viggo, maka ia harus datang ke sebuah gereja titel Rusia. Sampai kemudian John pun menyerahkan Perkins kepada temannya yang bernama Harry, yang kemudian membayarnya untuk menjaga Perkins. Keesokan harinya John pergi ke gereja yang dimaksud, lalu menghabisi semua anak buah Viggo dan membakar semua hartanya. Di tempat lain terlihat Perkins yang berhasil melepaskan borgolnya, lalu melarikan diri. Setelah itu John pun langsung menemui Viggo untuk mencari tahu keberadaan Losef. Saat itu John berhasil ditabrak oleh ajudan Viggo yang kemudian mengikatnya di sebuah kursi. Di sana mereka terlibat percakapan di mana Viggo tidak habis pikir kenapa John kembali ke profesinya, yang berhasil ia tinggalkan dengan susah payah hanya karena seekor anjing dan sebuah mobil. Namun, dengan amarah John pun menjawab bahwa anjing itu adalah satu-satunya kenangan paling berharga dengan mendiang istrinya. Dan ketika John akan dihabisi, tiba-tiba Markus menembak anak buah Viggo sampai John berhasil membantai semua anak buah Viggo. Saat John mencoba mengejar Viggo, John tidak berniat membunuh Viggo, asalkan Viggo mau memberitahu keberadaan Losef. Sampai akhirnya Viggo pun memberitahunya, lalu John segera bergegas ke sana. Dan meskipun di sana sangat ketat kawalan untuk Losef, namun tanpa rasa takut sedikit pun John tetap ingin membalaskan dendamnya. Karena mobilnya sudah diledakkan oleh John, Losef pun tak bisa pergi dari sana. Sampai akhirnya dendam John pun berhasil ia balaskan. Setelah itu John pun memutuskan untuk pergi dari Continental karena misinya sudah ia selesaikan. Namun sebelum pulang, John mendapat hadiah mobil dari Winston sebagai kompensasi karena sempat diserang oleh Perkins di hotel itu. Lalu, John menemui Markus untuk mengucapkan rasa terima kasihnya yang sudah berkali-kali menyelamatkannya. Di sana John sadar jika tanpa Markus mungkin dia akan mati di tangan Perkins dan Viggo. Karena ternyata Markus ini tidak menjalankan pekerjaan yang Viggo tawarkan kepadanya, mengingat John adalah temannya. Namun, dari kejauhan terlihat Perkins yang melihat pertemuan mereka berdua, lalu secara langsung melaporkannya kepada Viggo atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Markus. Sampai karena hal itu Markus pun dibawa oleh anak buah Viggo, dan meskipun Markus sempat melawan namun akhirnya ia berhasil dibunuh. Setelah itu Viggo menghubungi John untuk memberitahu bahwa Markus telah dibunuh olehnya. Lalu John yang mendengar hal itu, secara langsung kembali, namun sayangnya Viggo sudah pergi dan akan menggunakan helikopter untuk melarikan diri. Di tempat lain terlihat Perkins yang dicegat oleh Winston dan pasukannya, lalu menghabisinya karena telah melanggar aturan dari Continental. Lalu tak lama setelah itu, setelah John mendapat informasi dari Winston, John pun langsung pergi untuk menghadang Viggo. Setelah John berhasil membantai semua anak buah Viggo, kini yang tersisa hanya Viggo seorang diri.
Namun, saat itu Vigo meminta John untuk membuang senjatanya dan mengajaknya berduel layaknya seorang lelaki sejati. Dan meskipun Vigo berhasil menusuk perut John, namun John berhasil membalikkan keadaan sampai membuat Vigo wafat. Di akhir film, John pergi ke sebuah toko untuk mencari obat untuk mengobati lukanya. Namun di sana, ia tak sengaja menemukan seekor anjing, yang kemudian akan ia pelihara sebagai pengganti anjingnya yang mati. Di awal film kita diperlihatkan kepada John Wick yang sedang mengejar seseorang dari komplotan mafia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Abram Tarasov. Ia adalah saudara kandung dari Vigo, yang saat ini sedang menyembunyikan mobil kesayangan John Wick. Dan alasan John Wick mengejar seseorang itu, tidak lain untuk mengambil sebuah kartu agar John bisa masuk ke markas Abram untuk mengambil kembali mobilnya. Tak lama setelah itu John pun sampai di markas Abram, lalu mulai melakukan aksinya. Setelah menemukan mobilnya, John pun bergegas untuk segera pergi dari sana. Namun, untuk keluar dari markas Abram ini tentu sangatlah tidak mudah, sehingga mau tidak mau John harus membereskan mereka semua. Saat itu karena John sudah merasa tanggung, ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam markas, lalu menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi semua anak buah, kini sampailah John di ruangan Abram, dan tiba-tiba Мир. Очень нет. Почему бы нет? Мир. pada suatu hari datanglah Aurelio yang berniat memperbaiki mobil John yang sudah sangat hancur. John, what the hell? Motor's about to fall out. If you notice, but you got a crack in your windshield. Let me know when it's fixed. They'll be ready Christmas. Setelah itu John menganggap semua ini telah selesai, dan menguburkan semua alat tempurnya, lalu menjalani hidup normal dan menikmati masa pensiunnya. Namun tak lama setelah itu, datanglah seorang pria yang bernama Santino de Antonio. Ia sengaja datang ke rumah John, untuk meminta tolong agar John kembali lagi ke profesinya yang dulu sebagai pembunuh hanya sekali saja. Dan hal itu karena John memiliki hutang kepada Santino dengan sebuah perjanjian yang dibuat dengan sebuah segel, yang dimiliki oleh semua anggota Continental. Di mana segel ini berfungsi untuk mengikat janji antara dua orang, yang faktanya John sendiri pernah dibantu oleh Santino keluar dari dunia kriminal. Dan sekarang, Santino menagih hutang John, yang ia buat dengan Santino dan juga segel itu. Namun saat itu John menolak karena dirinya sudah berniat akan pensiun dari profesi brutalnya. Sementara Santino yang kecewa dengan penolakan tersebut, ia pun kemudian menghancurkan rumah John dengan senjatanya. Setelah itu John pergi ke Continental untuk bertemu dengan Winston, lalu menceritakan semuanya tentang keadaan dirinya dengan Santino. Saat itu Winston mengatakan bahwa ada dua aturan yang tidak boleh dilanggar dalam organisasi ini, yaitu tidak boleh membunuh di area Continental, dan menghormati serta menepati perjanjian yang dibuat dengan segel itu. Dan jika ada seorang pun yang melanggar, maka si pelanggar itu wajib mati. Sampai akhirnya mau tidak mau John pun harus menepati perjanjian yang disegel dengan Santino. Tak lama setelah itu John pun bergegas pergi menemui Santino di kediamannya. Di sana terlihat banyak sekali penjaga, di mana para penjaga itu terlihat sudah sangat pro dan berkelas. Lalu,
Setelah John bertemu dengan Santino, Santino pun secara langsung mengutarakan keinginannya, yaitu untuk membunuh kakaknya sendiri yang bernama Gianna De Antonio. Dan alasan Santino ingin membunuhnya, yaitu karena Gianna akan diangkat menjadi petinggi untuk menggantikan ayahnya. 12 seats. Meet the ghost, Lo Spectro, John Wick. Singkat cerita, John akan menginap di sebuah hotel seperti Continental, yang mana orang-orang di sana sudah sangat mengenal John. Kemudian John pergi ke tempat pembuatan baju, dan ia akan dibuatkan jas khusus anti peluru dengan kualitas terbaik. Setelah itu John juga mendatangi seorang ahli pembuat peta, agar John paham dengan lokasi tempat itu, sehingga jika John keluar atau kabur ia sudah tahu jalan mana yang akan dituju. Lalu terakhir, John mendatangi sebuah ahli senjata, yang menjual senjata-senjata untuk pembunuh bayaran. Mr. Wick, do enjoy your party. Di sisi lain terlihat Gianna, target sasaran John Wick yang baru saja selesai dari acara pesta. Sampai ketika Gianna sedang sendiri di ruang pemandian, tiba-tiba. Saat itu Gianna sudah paham mengapa John tiba-tiba menerobos masuk untuk menemui dirinya. Dan karena hal itulah, Gianna pun memilih untuk membunuh dirinya sendiri, karena ia sudah tahu jika John akan membunuhnya. Setelah itu John pun bergegas pergi, bak jika misinya sudah selesai. Namun saat itu, tanpa sengaja John bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yang bernama Cashen, sampai tiba-tiba. Saat John ke ruang bawah tanah, ia dikejutkan oleh para pengawal Santino, yang mana jika Gianna sudah dihabisi maka John juga harus dibunuh oleh Santino. Lalu, saat John berhasil keluar dari bawah tanah, lagi-lagi John diserang oleh Cashen. Duel itu mengharuskan mereka menerobos kaca hotel, yang mana hotel itu adalah hotel netral seperti Continental, di mana tidak boleh ada keributan atau pembunuhan di sana. Sampai ketika pemilik hotel itu datang dan menyuruh mereka berhenti, mereka pun duduk santai dan minum sejenak. Di sana John mengatakan jika semua ini ia lakukan karena memiliki segel dengan adik Gianna, sehingga ia harus melakukannya. Dan meskipun Cashen sudah paham jika ini bukan kemauan John, namun ia tetap tidak terima jika majikannya dibunuh begitu saja. Setelah itu ketika John kembali ke kamarnya, ia mendapat telepon dari Santino. Ia meminta John untuk tidak menganggap serius tentang serangan para pengawalnya di ruang bawah tanah itu. Ia juga mengatakan jika serangan itu sengaja dilakukan, agar tidak ada yang mencurigainya. Karena jika ia diam saja, maka semua orang pasti akan curiga jika Gianna meninggoy karena ulah dari dirinya. Kemudian John pun check out dari hotel tersebut lalu memutuskan pulang karena misinya sudah selesai. Sementara Santino yang sangat ketakutan jika John akan membalas tentang penyerangan itu, ia memutuskan untuk membuka kontrak pemburuan terbuka kepada John Wick, dan dihargai $7 juta. Dengan cepat orang-orang di sana mempercepat kontraknya, lalu menyebarkannya ke seluruh kontak para pembunuh bayaran. Dan ini artinya, jika John Wick akan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran yang ada di kota New York. Tak lama setelah itu Santino didatangi oleh Winston, untuk meminta tanda darah jika segelnya dengan John Wick sudah selesai. Saat itu Winston menyayangkan tentang pengkhianatan yang dilakukan Santino kepada John Wick. Ia juga mengatakan, jika membuka kontrak untuk memburu John Wick, tidak akan membuatnya berhenti untuk memburu dirinya. Sampai mulailah para pembunuh bayaran itu memburu John.
Setelah itu John pun bertemu lagi dengan Cashen, dan kali ini mereka tidak saling menahan diri lagi. Pull it out, you will bleed and you will die. Sampai akhirnya John pun berhasil mengalahkan Cashen, namun tidak diketahui apakah Cashen mati atau tidak. Setelah itu John kembali bertemu dengan dua pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya. Namun, karena lukanya yang cukup parah, ia pun memilih kabur lalu menuju seorang pengemis, dan langsung memberikannya koin emas untuk bersembunyi. Tell him it's John Wick. Saat itu John mengetahui jika pengemis itu bukanlah pengemis sembarangan, melainkan seorang pembunuh bayaran yang cukup kontra dengan High Table. Di sana John Wick meminta untuk dipertemukan dengan atasan mereka yang bernama Baury. Lalu, saat kedua pembunuh bayaran itu tepat berada di hadapannya, tiba-tiba. Setelah bertemu dengan Baury, John pun langsung mengatakan jika ia sedang membutuhkan bantuannya. Saat itu John ingin menyelinap secara diam-diam ke lokasi Santino, karena ia tahu kalau para pengemis Baury tersebar di seluruh kota. John juga memohon kepada Baury agar dia bersedia memberikannya sebuah senjata, mengingat saat ini John sudah kehabisan senjata. Get this man a gun. Let's go. Setelah itu John langsung bergegas pergi menemui Santino di pestanya, dengan bantuan para pengemis Bowie menyelinap secara diam-diam. Dan setelah sampai, John pun secara langsung menyerang para pengawal Santino. And you with me. You go. Welcome to the Flasher Place within it. Setelah berhasil lolos, Santino pun pergi ke Continental untuk mengamankan dirinya dari buruan John Wick, karena kita tahu bahwa Continental mempunyai aturan yang sangat ketat. Namun, hal tersebut kini sudah tidak John pedulikan lagi, karena nyatanya ia nekat datang ke Continental untuk memburu Santino. Di sana Winston yang tak mau jika hotelnya mendapat sanksi dari High Table, mencoba meredam amarah John, lalu menyuruhnya untuk meletakkan pistolnya dan pergi saja. Namun, saat itu John tidak menghiraukannya, dan meskipun zona netral serta nanti dia akan mendapat masalah besar, ia sama sekali tidak memperdulikannya. What have you done? Finished it. Setelah dari Continental, John pun pulang ke rumahnya yang sudah hancur, untuk mencari sisa barang peninggalan istrinya. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba datang resepsionis Continental yang memberitahu John jika Winston ingin bertemu dengannya. If you would be so inclined. Meskipun mereka berteman, namun Winston tetap profesional demi menjaga nama baiknya. Dan karena ulah John terhadap Santino di Continental, maka mulai saat ini keanggotaan John harus dicopot, dan semua layanan serta fasilitas yang berkaitan sudah tidak berlaku lagi. Saat itu Winston juga mengatakan jika ia bisa saja mengaktifkan status excommunicado itu saat ini juga. Karena nyatanya semuanya orang yang ada di situ adalah para pembunuh bayaran yang sudah siap untuk memburu John. Namun, karena Winston menganggap jika John adalah sahabatnya, ia memberi kesempatan waktu 1 jam kepada John untuk segera melarikan diri sejauh yang dia bisa. Tell them. Whoever comes, I'll kill them. Of course you will. Setelah John pergi, status excommunicado John Wick pun akan diaktifkan dalam 1 jam. Dan status excommunicado itu disebarkan ke semua orang kriminal, sampai semua yang menerima pesan itu secara langsung mengawasi John Wick. Di awal film terlihat John yang masih dikejar waktu 1 jam yang diberikan oleh Winston.
Saat itu John memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan dengan menggunakan sebuah taksi. Namun, karena kondisi jalan di sana sedang macet, John pun kemudian menyuruh sopir untuk mengantarkan anjingnya ke Hotel Continental, karena John akan berlari menuju perpustakaan itu. Setelah sampai, John mencari buku yang pernah dia simpan beberapa tahun yang lalu, yang ternyata buku itu berisi sebuah medali, segel dan beberapa keping koin. Namun, tak lama setelah John di sana, muncullah teman lama John yang bernama Ernest, yang saat itu mengetahui jika beberapa menit lagi John akan berstatus ekskomunikado. You sure this is what you want to do? Setelah dari perpustakaan, John pun menuju ke dokter di Continental. Pada awalnya dokter itu menolak dengan kehadiran John, karena dia takut diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Namun, saat itu John tetap memaksa karena dia masih memiliki hak layanan selama 5 menit lagi. Sampai akhirnya dokter itu pun mempersilahkan John untuk masuk lalu menjahit lukanya. Doc, John Wick, excommunicado. 5 seconds. 3, 2, 1. sorry, Mr. Wick. Setelah status ekskomunikado John sudah resmi, dokter itu pun berhenti untuk mematuhi aturan Continental. Dan karena jahitan itu belum selesai, maka kini John sendirilah yang harus melanjutkan jahitan tersebut. Saat itu sang dokter juga memberi John obat penghilang rasa sakit untuk tetap menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, tidak hanya status ekskomunikado yang saat ini John Wick sandang, tetapi status kontrak terbukanya kini melonjak jauh menjadi $14 juta. Tak lama setelah itu sang dokter meminta John untuk menembaknya, karena ia takut diketahui oleh High Table telah membantu John. Lalu setelah dari kediaman dokter Continental, terlihat sekelompok pembunuh bayaran yang sedang menunggu John. Saat itu John mencoba kabur menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah toko senjata dan sajam. Lalu, John menemukan sebuah pistol dengan peluru yang tidak sesuai, namun dengan pengalaman yang John miliki John pun bisa merakitnya. Setelah berhasil lolos dari kejaran para pembunuh bayaran itu, kini John pun harus kembali menghadapi kelompok pembunuh bayaran yang lain. John pun lalu kabur menuju sebuah tempat penangkaran kuda untuk bersembunyi, sampai ia harus melancarkan kembali aksinya di sana. Dan Cecep bersedia untuk menjalankan misi itu. Meskipun John masih mempunyai tiket, tapi kenyataannya High Table tetap di atas segalanya. Sampai tanpa pikir panjang sang adjudikator pun langsung memberikan hukuman saat itu juga.
Di sisi lain di Maroko, Sofia sudah berhasil mengantarkan John ke mantan bosnya yaitu Berada. Berada sendiri adalah seorang manajer dari pembuat koin yang biasa dipakai untuk melakukan transaksi. Sekaligus di sanalah segel perjanjian darah dan koin itu juga dibuat. Kedatangan John menemuinya tidak lain untuk meminta agar ia bisa dipertemukan dengan Presiden High Table. Namun, saat itu Berada memberitahu John tidak secara gamblang, dan mengatakan jika John ingin bertemu dengan Presiden High Table, maka John harus pergi ke tepi gurun. Ia juga mengatakan dan menyuruh John untuk berjalan semampunya, dan jika John merasa lelah lalu pingsan, maka di sana akan ada ajudan High Table yang akan menemukan John. You have received a great gift. What do you offer in return? Merasa cukup informasi yang didapat, Berada pun meminta imbalan atas informasi yang sudah dia berikan kepada John. Ia meminta salah satu anjing milik Sofia sebagai imbalannya, namun saat itu Sofia menolaknya. Sampai karena penolakan itu, Berada pun secara langsung menembak anjing itu. Namun beruntung tembakan itu mengenai rompi anti peluru yang dikenakan anjing itu. Dan karena Berada sudah berani melukai anjing Sofia, maka inilah yang terjadi. Setelah berhasil membantai anak buah Berada, Sofia pun mengantarkan John ke tepi gurun. Sampai setelah berjalan 1 hari 1 malam, akhirnya John Wick pun kelelahan dan pingsan. Sementara di sisi lain Bauri kembali didatangi sang adjudikator, yang saat itu memberikan hukuman 7 sayatan di wajahnya, karena menolak untuk turun tahta. Long live the king. Kembali lagi kepada John Wick yang saat itu ditemukan oleh salah satu ajudan High Table. Dan setelah sadar, ternyata benar apa yang dibilang oleh Berada, kini John dibawa dan dipertemukan dengan Presiden High Table. Tujuan John bertemu dengannya hanya untuk penebusan dan ingin mendapat ampunan atas status ekskomunikado yang telah dia sandang saat ini. Di sana John mengatakan jika ia tidak ingin mati dan ingin tetap hidup untuk sebuah kenangan, mengenang ketika masih bersama istrinya. Saat itu sang presiden pun mengabulkan permohonan John, namun dengan satu syarat. Jika John ingin status ekskomunikadonya dihapus, dan kontrak terbukanya ingin ditutup, maka John harus menjalankan misi terlebih dahulu. Namun, misi yang diberikan sang presiden seketika membuat John sangat tercengang, karena misi tersebut adalah misi untuk membunuh Winston sahabat John sendiri. Dan alasan sang presiden ingin membunuhnya, tidak lain karena Winston tidak mau angkat kaki dari Continental setelah 7 hari. Lalu, sebagai bentuk kesetiaannya kepada High Table, John pun disuruh untuk memotong salah satu jari tangannya. I will be of service. Zaire will help you prepare for your departure. Singkat cerita ketika John sudah sampai di Amerika, terlihat Zero yang sedang menunggunya. Saat itu mereka berdua sudah siap untuk saling baku hantam, namun mereka terhalang oleh para bocil FF yang melewat. Namun, dengan adanya para bocil itu, seketika saja John menggunakan keahliannya yaitu menghilang tanpa jejak. Nice trick. Karena John sudah berada di wilayah Continental maka situasi pun kembali netral. Saat itu Zero berterus terang bahwa dirinya sangat mengidolakan sosok John Wick.
Namun, saat itu pernyataan Zero tidak digubris sama sekali oleh John. In the administrative lounge, sir. Tak lama setelah itu John pun akhirnya bertemu dengan Winston. Namun, saat itu Winston malah sengaja memberi pistol kepada John, lalu menyuruhnya untuk segera menembak jantungnya. My table has asked me to step down. Would have killed me in the Continental. Waktu itu ketika John membunuh Santino tepat di depannya, bisa saja saat itu juga Winston langsung membunuh John, karena telah melanggar aturan di Continental. Namun, karena Winston sudah menganggap John lebih dari sahabat dekatnya, ia pun sengaja meloloskannya. Sampai setelah mendengar hal itu membuat John menjadi tersentuh, dan diyakini malah berpindah haluan. Lalu Winston yang tak mau angkat kaki dari Continental, dan John yang merasa dirinya dipermainkan oleh High Table, maka Winston dan John pun memutuskan untuk berperang melawan High Table. Tak lama kemudian datanglah sang adjudikator lalu bertanya kepada Winston, apakah Winston sudah siap angkat kaki dari Continental. Namun, saat itu Winston menjawab jika ia tetap tidak mau. Kemudian sang adjudikator bertanya kepada John, apakah John akan menembak Winston. Lalu, John menjawab jika ia tidak mau. Sampai karena pembangkangan mereka berdua terhadap High Table, sang adjudikator langsung mengubah status Continental ini dengan status zona tidak netral, dan sekarang semua bisnis bisa dilakukan di Hotel Continental cabang Amerika. The New York Continental Hotel has been deconcentrated. Setelah adjudikator mengubah status Continental, datanglah dua mobil utusan High Table untuk membantai mereka. Lalu John dan Winston pun langsung menuju ruangan senjata, untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk berperang melawan pasukan High Table. Karena pasukan High Table memperbarui setelan tempurnya, John dan Karen sang resepsionis pun dibuat kerepotan karena setelan yang mereka pakai tidak bisa ditembus oleh peluru. Namun, saat itu Karen menyarankan agar John menggunakan peluru baja dengan kaliber 12, karena ia yakin jika peluru tersebut pasti akan menembus setelan yang mereka pakai. Sampai setelah semua sudah siap, John dan Karen pun kembali keluar, sementara Winston hanya duduk santai menunggu High Table menyerah. Senang bertemu Anda. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wood. Wah, mbak dia sekarang. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Let's do this.
Karena, bagaimana mungkin John yang berstatus ekskomunikado tidak memakai rompi dan jas anti peluru? Dan yang lebih cerdiknya lagi, Winston menggiring John jatuh ke lokasi yang tepat dihuni oleh kelompok Bowery. Mungkin saja saat itu Winston takut jika sang adjudikator yang lebih dulu menembak John. Karena jika dia yang melakukannya, sudah pasti dia akan menembak ke arah kepalanya. Dan karena itulah Winston tak mau kalah cepat, sehingga ia memutuskan untuk menembak John. Kembali lagi kepada John yang saat itu masih hidup, dan berhasil dibawa oleh salah satu kelompok Bowery. Saat itu Bowery sangat murka atas hukuman 7 sayatan yang mendarat di wajahnya. Sampai karena nasib mereka berdua sama, atas perlakuan High Table, John dan Bowery pun menjadi sangat murka pada High Table. Tekan alur cerita filmnya. Jadi itulah tadi alur cerita film John Wick Full dari 1-3, yang lengkap dengan sinopsis singkat chapter 4-nya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.